Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video ini dibuat untuk membantu Bapak Ibu guru untuk mengisi hasil penilaian tugas ulangan harian maupun penilaian PTS dan PAS. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buka aplikasi untuk rekap nilainya. Isinya seperti ini tampilannya. Langkah pertama, kita fokus ke bagian tengah ini ya. Kita isi KKM disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing, katakanlah 75. Kemudian kita pilih yang ini bisa diklik. Kita pilih mata pelajaran yang kita ampu. Umpama saya pilih mata pelajarannya IPAS, Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kemudian setelah itu kita isi konten mata pelajarannya. Untuk mengisi ini kita harus memahami beberapa capaian pembelajaran maupun karakteristik dari mata pelajarannya. Oke, coba kita klik. Nah, ketika kita klik maka tampilannya jadi seperti ini. Jika kurang besar bisa di zoom. Oke, bisa di zoom. Kemudian di sini akan otomatis terisi nama mata pelajaran yang sudah dipilih tadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mengisi mata pelajaran IPAS ini atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu tadi. Itu termasuk kategorinya apa untuk kontennya? Apakah dia elemen, ataukah dia kompetensi atau konten ya. Oke, seperti itu. Untuk memahami ini kita beralih ke slide ke file berikutnya. Nah, contoh ya, kita ambil contoh mata pelajaran PAI. Mata pelajaran PAI itu dia termasuk mata pelajaran umum, kategorinya yaitu elemen, isinya juga elemen ya. Biar nggak bingung, kita buka saja mana, kita buka saja CP untuk PAI nih. Jadi PAI itu di dalam CP-nya ada beberapa elemen. Nah, karena di sini menggunakan elemen, maka kita isinya yaitu menulis elemen-elemen yang sudah tercantum ini ke dalam hasil rekapan tadi. Contohnya nih, ada elemennya 1 Al-Quran, hadis, akidah, akhlak ya. Jadi kalau kita ngisi ke aplikasinya, kita pilih di sininya dulu elemen. Kita dalam satu semester ini menyelesaikan berapa elemen? Katakanlah 3 atau 2. Kalau 3 ya berarti di sini akan keluar 3 elemen. Elemen pertama tadi apa? Kalau pelajarannya PAI berarti kan tadi yang pertama Al-Quran, akidah dan akhlak. Berarti kita tulis di sini Al-Quran, terus apa lagi tadi? Al-Quran, hadis, akidah, terus akhlak. Nah, seperti itu ya. Nah, karena di sini yang saya ampu adalah mata pelajaran IPAS, maka di sininya disesuaikan elemennya. Untuk IPA saya menggunakan 3 elemen dalam pembelajarannya, sehingga ini nggak usah saya rubah. Cuman isinya bukan ini. Isinya adalah untuk IPAS. Nah, untuk IPAS itu elemennya ada 3 Bapak Ibu. Menjelaskan fenomena secara ilmiah, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, kemudian menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Nah, khusus untuk IPAS ini kategorinya memang elemen, hanya saja dalam penulisannya harus memasukkan ketiga elemen ini. Karena untuk IPAS ini elemennya sifatnya integratif atau terpadu, tidak bisa kita ajarkan satu persatu, tapi itu diajarkan sekaligus ya. Jadi ketiga elemen ini diajarkan sekaligus dalam bentuk suatu proyek maupun tema. Berbeda dengan PAI tadi, dia bentuknya elemen-elemen yang terpisah. Elemennya bentuknya berupa bab-bab yang harus dipelajari. Sedangkan IPAS tidak, elemennya berbentuk kompetensi
yang satu kesatuan yang harus diajarkan dalam bentuk project maupun tema. Nah, caranya kita isi elemen yang pertama tadi. Oh ya, setelah dipaste ini kan akan loncat-loncat. Pastikan semuanya satu baris ya. Kita hapusin dulu. Nah, kalau sudah, kita kopikan lagi yang lainnya juga. Nah, seperti itu. Lakukan untuk elemen yang umpama katakanlah ini kita isi lagi ya biar cepat. Nah, seperti itu. Untuk yang lain juga sama, untuk materi kejuruan ya tinggal masukkan aja elemen-elemen ini. Yang kita masukkan adalah elemennya saja ya. Jangan deskripsi dari elemennya. Tidak usah. Kita cukup ke elemennya saja. Adapun yang elemennya bentuknya elemen integratif yaitu ada 3 ya. Kalau kita lihat di sini, yang bentuknya elemen integratif itu ada 3. Setahu saya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Pertama, bahasa Indonesia itu sifatnya elemennya integratif. Kemudian bahasa Inggris juga ini seharusnya elemennya integratif juga. Bahasa Inggris. Kemudian IPAS yang saya ajarkan integratif. Nah, kalau untuk P5BK dia bentuknya bukan elemen tapi tema. Nah, tinggal nanti kita di isiannya tuliskan judul temanya saja. Ada 9 tema ya, 1 sampai 7 tema pilihan, 8 9 tema wajib. Nah, untuk muatan lokal ini, untuk muatan lokal nanti karena muatan lokal kan itu tidak ada CP-nya, maka menggunakan sistem yang berlaku ya. Biasanya pakai KD maupun bab atau konten. Contoh PLH itu bisa kita kategorikan dalam suatu konten. Konten ini artinya bab ya. Nah, kita nanti tuliskan bab apa saja yang sudah diajarkan, judul babnya. Kemudian bahasa Arab juga bisa dikategorikan bab. Nanti kita tuliskan judul babnya. Nah, untuk BTQ itu sebenarnya bisa masuk ke konten atau kompetensi juga, karena BTQ itu kan fokusnya bagaimana anak-anak mampu mempraktikkan membaca dan menulis Al-Quran. Jadi yang dinilai utamanya adalah kompetensinya atau kemampuannya atau keterampilannya. Untuk kemuhammadiyaan juga itu kategorinya konten, maka cukup nanti dituliskan judul babnya saja. Kalau umpama menyelesaikan 3 bab, tulis 3 di sininya. Di konten mapelnya tulis 3. Kemudian kategorinya diganti dulu menjadi konten materi ya. Jadi untuk KD kompetensi maupun untuk bab itu pakainya konten materi. Kita tuliskan berapa bab yang sudah kita ajarkan. Nah, 5 ya tulis 5 gitu aja ya. Kalau 3 ya tulis 3. Udah, saya rasa ini gampang. Nah, setelah kita mengisi bagian tengah ini, kita fokus ke urutan nomor ini. Nomor 1 ya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, di nomor 1 ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi berapa banyak kelas yang diampu. Contoh, saya sendiri untuk kelas 10 ada 6 kelas yang harus saya ampu. Maka di sini diketikkan jumlah kelasnya 6. Maka secara otomatis di sini akan keluar kelas pertama sampai kelas ke-6 tersebut. Nah, terus kita klik sampingnya. Kelas pertama itu kelas apa yang kita ajarkan? Kalau saya TPL. Kelas yang kedua yaitu TKRO 1, kelas yang kedua ketiga ini nanti diisi disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu yang diampu. Nah, oke, udah selesai. Setelah selesai kita kembali ke home, kemudian kita
lanjut ke nomor 2 untuk siswa. Nah, untuk siswa sendiri di sini saya sudah mengisikan, jadi nanti Bapak Ibu tidak harus menuliskan kembali, tapi jika ada nama siswa pindahan atau yang baru masuk atau yang sudah berhenti masih tercantum atau belum tercantum, nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan di bawahnya. Contoh ya, umpama ada kelas 10 TPL di sini, 10 TPL di sini ada tambahan satu anak, maka tulis di paling bawahnya saja, umpama namanya Ridwan. Nah, gitu ya. Tapi kalau bisa penulisannya harus sama ya, huruf besar semua. Tuh, gitu. Tapi ini saya hapus kembali. Kalau tidak ada perubahan maka biarkan apa adanya. Oke, setelah nomor 2 kita sudah cek, kita masuk ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita akan mengisi nilai tugas ya, tugas yang sudah dikerjakan oleh anak-anak ya. Umpama kalau saya sudah memberikan katakanlah 4 tugas, ini saya isi asal saja, 80. Kita isikan untuk semua siswa ya. Ini bebas aja ngisinya, disesuaikan. Ini sama ya, seperti itu. Oh, ini angkanya dibatasi sampai 100. Jadi kalau Bapak Ibu salah ngetik nanti akan otomatis dikoreksi. Nah, semakin banyak kelas yang diampu, nanti tentunya semakin banyak yang harus diinput nilainya. Semakin banyak tugas yang dikasih juga semakin banyak yang harus diinput. Oke lah, ini karena terlalu banyak saya batasin saja sampai 1 tugas ya, katakanlah tugasnya cuma 1. Nah, ini nanti tarik ke bawah ya Bapak Ibu, di scroll. Ini kelas TPL, nanti di bawahnya adalah kelas yang kedua tadi yang sudah Bapak Ibu inputkan. Kemudian biar cepat kita pastekan aja, di copy aja nilainya. Ini nilainya ngarang ya Bapak Ibu. Sorry. Ini nilainya ngarang saja. Mama ini tambahin lagi. Nah, terus lakukan sampai jumlah kelas yang diampu. Katakanlah ini kita copy aja dari nilai kelas atasnya biar cepat. Terus nah, ini kita hapus. Kemudian kita inputkan lagi. Oh, sorry. Nah, nanti Bapak Ibu nilai yang taruh di sini adalah nilai murni. Jadi berapapun nilai anak-anak kita tuliskan saja apa adanya. Walaupun itu nilainya umpama di bawah KKM tidak masalah. Kita tuliskan apa adanya di sini. Oke, ini sudah saya masukkan semua ya. Nanti dari bawah kosong karena kita cuma mengampu 6 kelas tadi ya. Nah, kalau sudah diisi kita kembali ke home, kita isi ke nomor 4 sekarang, ulangan. Nah, ulangan juga sama pengisiannya kayak tadi ya. Nah, ulangan sama. Ini juga dibatasi nilainya ya, sampai biar lebih cepat. Nanti kita kopikan saja dari nilai ini, kita buat sama nilai tugas dengan nilai ulangan. Tapi nanti dalam kenyataannya Bapak Ibu diisi harus sesuai dengan nilai yang sudah didapat anak-anak. Ini mah untuk contoh saja supaya lebih cepat dalam pengisian. Oke, ini kita udah isi ya. Kita kembali. Nah, kemudian kita isi nilai PTS. Sama untuk PTS dan PAS juga. Pertama kita isikan kolom untuk PTS dulu di sini. Nanti di bawahnya juga sama, ada berapa kelas yang kita ampu. Nah, kita pakai nilai tadi aja. Ini juga kita buat sama biar cepat ya. Tuh. Kemudian kita kembali. Setelah nilai PTS sudah selesai, kita langsung ke bagian terakhir yaitu bagian output. Nah, bagian outputnya yaitu tampilan paling atas di sini akan otomatis terisi mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu pilih di menu home tadi. Kalau saya pilih mata pelajaran Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Kategorinya konten. Oh, ini salah ya, kategorinya tadi saya kerubah, belum saya rubah lagi. Ini kategorinya elemen ya. Nah,
Nanti berpengaruh Bapak Ibu untuk kenapa menggunakan elemen, konten, dan kompetensi akan berpengaruh pada bahasa deskripsinya. Nah, ini ada kategorinya. Tadi kita udah rubah elemen. Nah, ini isinya adalah elemen 1, 2, 3 tadi yang sudah kita isi. Kalau saya kan isinya menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Terus yang ketiganya saya isi asalkan hahaha itu ya. Nah, nanti di sini ketiga elemen-elemen yang sudah diisi tadi, atau bab yang sudah diisi, atau kompetensi yang sudah diisi, akan tergabung otomatis di sini jadi satu. Nah, lalu ini manfaatnya buat apa? Nanti ini manfaatnya untuk aplikasi rapor. Nanti saya jelaskan setelah ini selesai. Terus ini ada kelas. Kita pilih kelas mana? Kita pilih kelas 10 TPL. Maka di sini akan tampil nilainya. Tuh, ada yang di bawah KKM akan ada tandanya di sini berwarna merah. Nah, kalau umpama seperti ini, nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau memang masih banyak yang di bawah KKM, maka nilainya harus tuntas kan. Nah, syaratnya ada dua cara. Pertama, Bapak Ibu rubah nilai anak-anak ini, atau kita naikkan dengan remedial maupun dengan apapun. Kemudian kita kembali ke sini, tugas ulangan PTS, kita rubah nilainya supaya kita besarin ya dengan melalui remedial atau apa. Kemudian di sini akan naik kan. Itu cara pertama. Kemudian cara yang keduanya di sini ada tulisan pengkatrolan, di sininya tidak aktif. Nah, cara yang kedua ini cara yang paling simple, otomatis, walaupun jadi kasar ya. Caranya adalah tinggal diklik saja di sini, pengkatrolannya diaktifkan. Kalau diaktifkan, maka nilai semua anak itu akan naik ya. Termasuk yang di bawah KKM maupun di atas KKM, semuanya akan naik dengan merata. Sehingga kalaupun dinaikkan nilainya, anak-anak tetap naik sesuai dengan pendapatannya. Jadi kalau nilainya awalnya tinggi, maka akan jauh lebih tinggi lagi. Kalau yang rendah, dia akan sampai ke titik KKM gitu. Contoh ya, kita aktifkan. Tuh, maka nilainya semuanya jadi di atas KKM. Nah, nilai akhir ini setelah kita pastikan semuanya sudah di atas KKM, nilai ini yang akan kita copy dan pastekan ke aplikasi rapor seperti itu. Nah, kalau sudah sampai sini berarti untuk pengisian rekap nilai itu udah selesai. Aplikasi perekap nilai ini nanti akan dibagikan kepada setiap guru yang mengampu mata pelajaran di kelas 10. Kalau umpama gurunya satu guru mengampu 2 mapel, maka dia harus file ini dijadiin 2 ya, untuk mapel pertama dan mapel kedua. Seperti itu. Mama kita pengen tahu nilai kelas TKR 1 ya, tinggal kita pilih aja TKR 1. Ya, ininya kita zoom kalau nggak kelihatan. Ini kita pilih TKRO 1. Nah, nanti semuanya akan tampil TKRO 1. Kalau pengen nyoba ke TKRO 5, bukan, kelewat ini. TKRO 5, ya semuanya akan tampil yang TKRO 5. Seperti itu. Di sini kalau nilainya memang besar-besar, saya sarankan jangan diaktifkan. Ya. Tapi kalau banyak yang di bawah KKM, ya kita harus aktifkan. Seperti itu. Jadi semuanya di atas 74 semua, atau minimalnya 75. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ketika menginput di bagian tugas ulangan dan PTS itu gunakan nilai murni. Kalau anak itu enggak mengerjakan, kasih saja 0. Kalau anak itu memang nih ya, saya kasih contoh umpama ulangan nih, anak si Gio umpama ya, anak TPL, dia enggak ikut, ya udah kita kosongin aja. Nanti di sininya, di outputnya kita cek anak TPL. Nah, nanti otomatis dia 0 ya. Nih untuk ulangannya.
Nah, kenapa 75? Karena diaktifkan. Kalau tidak aktif maka padanya 0. Nah, yang 00 ini nanti kalaupun dikatrol dia akan maksimal di angka KKM-nya yaitu 75. Seperti itu. Oke, next selanjutnya setelah cara pengisian ini sudah saya sampaikan, kita pindah ke aplikasi khusus untuk wali kelas, yaitu berkaitan dengan rapor. Tampilannya seperti ini. Ada beberapa menu yang harus diisi. Pertama yang harus diisi adalah ini ya. Ada 2 menu sebenarnya yang harus diisi, 3-nya yaitu cuma tampilan saja. Contoh pertama kita isi yang paling atas, input nilai peserta didik ya. Nah, pertama sebelum mengisi nilai kita pastikan, umpama nih saya wali kelas 10 TPL katakanlah. Maka pertama yang harus dilakukan adalah diklik di sininya, kemudian pilih kelas mana yang diampu. Nah, TPL, umpama saya pilih TPL. Kemudian di sini isikan nama wali kelasnya, umpama saya ya. Nah, nama saya Dade Sugiono. Kemudian semester berapa sekarang? Umpama semester ganjil. Tinggal diklik aja di sini udah ada pilihannya ya. Kecuali untuk wali kelas ini harus di input manual. Kemudian tahun ajarannya umpama 2001-2022, klik. Kemudian fase, kalau kelas 10 pasti fasenya namanya fase E ya. Kita pilih fase E. Kemudian bidang keahliannya. Bidang keahliannya ya, kalau umpama TPL itu masuknya manufaktur dan rekayasa. Program keahliannya teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Kemudian konsentrasi keahliannya jelas ya, kita pilih teknik pengelasan. Kemudian titik mangsanya katakanlah nanti ini disesuaikan ya dengan kesepakatan di sekolah. Titik mangsanya katakanlah 30 Desember umpama nih 2021. Nah, setelah ini diisi baru kita ngisi bagian bawahnya. Di sini tuliskan nama kelas yang dipegang oleh Bapak atau Ibu sekalian. Di sini ada NIS, NISEN dan nama peserta. Nah, ini dapatnya dari mana untuk ngisi ini? Ini diisi secara manual atau juga bisa kita ambil dari nilai rekapan tadi, aplikasi rekapan. Memang kita anak TPL ya. Nah, di sini kan ada nih. Tuh ada NIS, NISEN dan nama peserta. Kita ambil aja dari sini. Kita copy. Nah, kemudian kita kembali ke aplikasi rapor. Kemudian kita mulai dari kolom pertama ya. Untuk NIS seperti klik kanan, pastikan kalau mau paste itu pastenya paste value ya. Untuk semua aplikasi, rapor maupun rekap nilai harus pakai paste value. Jangan pakai paste biasa, nanti formatnya akan berubah. Oke, nah seperti ini udah otomatis ya. Kemudian masukkan nilai untuk PAI. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai PAI dari guru yang bersangkutan. Di sini kan kita sudah dapat nilai IPAS ya. Kita ambil aja nih. Nah, yang diambil dari mana? Ini nilai akhir. Cukup 1 aja. Nih. Kita ambil. Kemudian kita pastekan di sini, cari IPAS. IPAS nih, IPAS di sini ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk kelas-kelas yang lain gimana? Untuk kelas-kelas yang lain ya kita tuliskan sesuai dengan hasil rekapan guru masing-masing. Nah, katakanlah di sini Abi Hurairah, dia ikut ekstra kurikuler apa? Umpama dia ikut bola voli. Nah, ya. Kemudian yang keduanya, kalau dia keduanya kosong, kita kosongin aja. Untuk keterangan itu adalah berisi nilai atau predikat, bukan nilai sebenarnya, lebih tepatnya predikat dari ekstra kurikuler yang dia ikutin. Contoh bola voli ini dia ahli banget, pelatihnya ngasih nilai A gitu ya. Nah,
Untuk yang ini kita strip aja, kita kosongin. Terus yang lainnya gimana? Mama Ahmad, dia bola basket. Ini jangan sampai yang tidak diisi ya. Bola basket, Mama. Nah, cuman ikut satu. Mama yang keduanya dia juga ikut pencak silat. Nah, bola basket dia ahli, pencak silat juga Mama lumayan. Ya sudah kayak gitu, dan lakukan untuk semua anak ya. Selama pembelajaran dia berapa kali sakit, izin atau alfa kita tuliskan di sini. Umpama si Abi Hurairah dia sakit satu semester ini 2 kali, dia tidak pernah izin juga dia kalau tidak pernah berarti kita kosongkan aja 0 atau kita kosongkan, alfanya juga nggak pernah. Kemudian pencak silat ini si Ahmad Rizky, dia sakit cuma sekali, umpama dia izin untuk keperluan keluarga umpama sampai 3 kali dalam 1 semester, kemudian dia alfanya 2 kali sudah. Dan ini lakukan untuk semua anak-anak. Itu biar lebih enak saya langsung kasih contoh di sini nilainya. Saya kasih nilai acak aja ya di sini. Ini saya isikan semua supaya cepat. Kita copy saja. Kalau mau paste, biasakan paste value supaya tidak merubah nilai. Nah, biar oke, kita dapat untuk 2 anak ini nilainya ya. Nah, di sini nilai kejuruan 1, kejuruan 2, kejuruan 3, kemudian tema gaya hidup berkelanjutan, budaya kerja di sini masukkan semua. Nah, setelah kita mengisi bagian pertama, input nilai peserta didik. Selanjutnya kita input konten materi. Nah, ini penting ya. Pertama, dari mana kita mengisi ini? Kategori. Jadi yang kita isi adalah bagian kategori dan isi. Kategorinya bisa kita dapatkan dari aplikasi rekap nilai yang sudah diisi oleh guru mapelnya. Contoh ya, ini kan kita tadi ngisi rekap nilai untuk mata pelajaran Project IPAS. Ya. Nah, di sini kategorinya elemen dan isi. Tinggal kita copy kita blok 2 kolom ini, kemudian kita copy, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi rapornya. Kemudian kita klik kanan dan pastikan pastenya values. Nah, seperti itu. Nah, itu saya salah paste ya. Pastenya seharusnya bukan di sini tapi di mana? Project IPAS. Oh, di sini nih. Oh, di sini ya. Nah, seharusnya paste values. Nah, ini. Dah. Jadinya sedikit, nggak apa-apa. Ini aslinya dia akan tampil di bagian akhirnya semuanya. Ini kan cuma menjelaskan fenomena secara aslinya. Ini nih di atas nih buku keterangannya. Tuh ada. Tidak masalah. Yang penting dipastikan aja ke sini karena poin pentingnya bukan di sini tapi nanti di bagian print out-nya atau data keluarnya. Nah, setelah kita isi untuk semua ini ya, untuk semua mata pelajaran. Contoh umpama kita bahasa Arab, ini kategorinya konten materi umpama. Kemudian kita tuliskan di sini bahasa Arab tentang isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan apa lagi ya? Sudah 2 aja. Saya kurang mengerti bahasa Arab ya, jelas kayak gitu ya. Isi saja seperti ini. Tapi nanti untuk wali kelas saya sarankan ngisinya jangan manual seperti saya tadi yang ngetik, tapi copy pastekan aja dari hasil aplikasi rekap yang sudah diisi oleh setiap guru mapel. Nah, gitu. Ini kita contoh saja, isikan semuanya elemen, katakanlah elemen,
Ini elemen, ini juga elemen, ini elemen, ini elemen. Nah, kalau untuk baca tulis Quran kita sebut aja kompetensi. Nah, ini juga konten, ini konten. Kalau untuk gaya hidup berkelanjutan itu tema sama juga tema, kejuruan, elemen semua. Nah, ini kemudian di sini kita isikan, umpama kita isikannya A, B, C, D, F, G, H, I. Nah, ini kita isi asal aja ya, bebas ya, sebenarnya nggak harus kayak gini. Nah, kayak gini, yang penting diisi semuanya. Nah, sudah. Kalau sudah diisi kayak gini, katakanlah udah diisi semua, ini nggak harus ABC ya, ini cuman contoh aja tuh. Nah, setelah itu kita ke home, kemudian kita lihat print out atau print out buku lapor dulu lah. Nah, untuk PAI kita dari nomor 1 ya, Abi Hurairah, pendidikan agama Islam dapat nilai 67, maka capaian kompetensi yang dikatakan cukup menunjukkan penguasaan terhadap elemen tadi yang diketik tadi, elemennya N. Nah, makanya nanti kalau saya tadi kan asal ngetik aja NDF. Nah, gitu. PPKN-nya dapat 78 ini terus saja. Nah, kecuali tadi untuk IPAS tadi saya isi lumayan panjang ya, tuh. Semuanya nanti akan tergabung di sini. Nah, kayak nanti Bapak Ibu juga bisa cek tuh, ada peringkat kedua ya. Oke. Kalau mau ngeprint untuk wali kelas, tinggal kita pilih mau print dari siapa ke siapa atau print satu-satu bisa. Umpama ya, kita print dari nomor 1 sampai nomor Triswianto sampai nomor 3. Tinggal tekan tombol cetak saja. Cuman di sini saya tidak ada printer jadi nggak bisa dicetak. Seperti itu ya. Oke, saya ulangi lagi, untuk input ini nilai peserta itu bisa didapat dari rekap masing-masing guru mata pelajaran. Kemudian input konten materi juga adanya dari aplikasi rekap mata pelajaran tadi ya. Contohnya ini nih. Nah, tinggal kita intinya ngopi nilai akhir. Kalau untuk data siswanya kita bisa ngopi dari sini nih. Tuh. Oke, saya rasa cukup panduan pengisian aplikasi rekap nilai mata pelajaran dan rapornya untuk wali kelas. Semoga bermanfaat. Kemudian jika ada problem atau error dalam aplikasinya, nanti bisa langsung hubungi saya ya. Nanti saya coba cek dan perbaiki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.